Kok kurang keras? Amin, terima kasih. Wah, ini sudah banyak yang datang ya, kemarin baru mudik. Oleh-olehnya mana ini Bapak Ibu yang mudik? Ya, oleh-olehnya mana? Ya, ada yang oleh-olehnya kesel. Tapi puji Tuhan, hari ini tanpa terasa sudah memasuki minggu keempat, dan besok itu tanggal 1 Mei, berarti memasuki bulan yang kelima di tahun 2023. Kita juga tanpa terasa penyertaan Tuhan yang luar biasa yang kita terima di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan pekerjaan, baik di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan di dalam kehidupan pelayanan. Tanpa kehadiran daripada Tuhan, niscaya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kehadiran daripada Tuhan, kita itu tidak mempunyai arti apa-apa. Sehingga lewat kebaikan Tuhan yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita, kita bersama-sama hanya bisa mengucap syukur. Mengucap syukur dan berterima kasih atas apa yang sudah berikan. Walaupun di dalam kehidupan kita masalah bertubi-tubi datang, masalah bertubi-tubi menghimpit hidup kita, tetapi masalah yang sedang kita hadapi ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Hari ini saya nggak tahu rencana dari Pak Pendeta itu apa. Minggu terakhir bulan Maret kemarin saya diberi tema masalah kematian. Lah ini minggu keempat di bulan April, saya juga masih ada hubungannya dengan kematian. Tapi saya percaya di dalam setiap firman yang kita dengar bersama-sama ini dapat memberi kekuatan bagi kita semua. Mari Mas. Ya, baik. Tema yang akan kita pelajari pada minggu keempat, minggu kelima ini, minggu terakhir, yaitu tentang taat sampai mati. Taat sampai mati. Pada garis besarnya, kalau kita taat sampai mati, berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan harus berfokus ketaatannya pada Allah. Mari kita baca dulu di dalam Filipi 2 mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengkosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah inkarnasi yang Tuhan berikan di dalam dunia ini, hidup di dalam dunia, maknanya adalah pada saat pada saat hidup di dalam dunia, sebenarnya Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Allah
sejati dan manusia sejati. Tapi dalam inkarnasi menjadi manusia, Yesus sepenuhnya tetap Allah dan manusia secara bersama-sama. Itu di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Tetapi pada saat Yesus disalib, keilahian itu tetap melekat pada diri Yesus. Tetapi mengkosongkan diri. Jadi bahwa Allah, anak Allah yang sebagai pribadi yang kedua itu tetap Allah yang sejati dan manusia yang sejati yang kekal. Ini yang kita harus mengerti dan kita harus pahami dalam kehidupan kita. Bagaimana pengorbanan seorang Allah sejati bisa berkorban menebus dosa-dosa manusia. Dia rela mati di kayu salib. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Ada dua makna keteladanan Yesus di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Ada dua keteladanan yang perlu kita praktekkan, yang perlu kita teladani sebagai orang-orang percaya di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Yang pertama adalah sikap kerendahan hatinya kepada Bapa. Sikap kerendahan hatinya kepada Bapa. Mengapa seorang Allah sejati bisa mengambil rupa sebagai hamba, sebagai manusia? Kalau itu tidak ada kerendahan hati, tidak mungkin Tuhan lagi. Bagaimana penerapan hidup kita di dalam menanggapi sikap kerendahan hati ini? Biasanya kalau kita orang yang rendah hati itu mau mengakui kelemahan diri sendiri. Kita mau mengakui kelemahan diri sendiri aja kadang-kadang kita sulit. Mau mengakui keterbatasan diri kita aja kadang-kadang sulit. Oh, yang salah A, yang salah B, yang salah C, saya yang tidak bersalah. Kadang-kadang ada rasa kesombongan diri kita di dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Ini yang hari-hari ini perlu kita renungkan, perlu kita jabarkan, dan perlu kita praktekkan. Kadang-kadang kita menganggap orang lain itu tidak selevel. Kadang-kadang kita menganggap orang lain itu beda tingkatan. Kadang-kadang kita menganggap orang lain itu tidak sedara. Kehidupan ini sering saya alami dalam kehidupan, baik di dalam lingkungan di rumah, lingkungan dalam pergaulan, sering kita alami, Bapak. Sehingga hari ini ada perenungan yang harus kita pelajari, makna yang harus kita pelajari. Seorang Yesus yang 100% Allah pun mau merendahkan dirinya di hadapan Bapa, apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Ditegur majelis, ngamuk. Ditegur pimpinan, ngamuk.
menyalahkan orang lain, ditegur Pak RT ngamuk. Kerendahan hati itu perlu kita perlukan di dalam kehidupan kita. Bahkan di ayat yang kelima, di ayat yang ketujuh dikatakan bahwa melainkan telah mengkosongkan dirinya sendiri. Arti mengkosongkan itu apa? Terus Mas. Ya, Yesus Kristus tidak melepaskan sepenuhnya sifat-sifat keilahiannya, namun membatasi dalam inkarnasi dengan manusia sebagai manusia. Sifat keilahiannya itu masih melekat, masih melekat 100%. Tetapi di dalam ayat yang ke-7 ini dikatakan dia membatasi sifat itu sesuai dengan tujuannya. Bahkan dalam membatasi menggunakan sifat itu, Yesus Kristus lebih mengkorbankan hak-haknya. Inilah yang luar biasa yang perlu kita pelajari, perlu kita contoh Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bergumul ayat ini ada beberapa hari, bahkan saya bergumul ada 2 minggu. Apa makna Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman ini? Bahkan Pak Marno tadi bilang, Pak Aris kok ndredeg to ora kok biasa. Memang Bapak Ibu, jujur di mimbar yang kudus ini, kalau kita mengingat pengorbanan Tuhan yang sudah kita diberikan Tuhan kepada kita, tidak sebanding dengan apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Penderitaan-penderitaan yang Tuhan alami itu tidak sebanding dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa itu tidak sebanding dengan pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan. Kalau Tuhan tidak menuntut apa-apa, kadang-kadang kita berkorban untuk gereja aja sudah. Kalau kecewa dengan pendetanya sudah mungkin. Gereja kalau nggak ada saya nggak bisa berkembang. Gereja kalau nggak ada saya tidak bisa hidup. Itu kesombongan. Gereja bisa hidup karena Tuhan Yesus, berkorban bagi Tuhan, bukan karena manusia. Gereja bisa eksis, bisa berkembang, bisa maju, semuanya itu campur tangan Tuhan di dalam gereja itu. Karena apa? Ketaatan semua pengurus gereja mengandalkan Tuhan sebagai kepala gereja yang agung. Ini yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita buka lagi Mas ayat ke atasnya Mas. Sifat keilahian Yesus dan sifat kemanusiaan Yesus. Terus ya, ini yang atas Mas. Ya, Alkitab mencatat ada beberapa sifat keilahian Yesus. Ya, yang pertama di Yohanes 10 ayat yang ke-30. Tolong salah satu bisa membacakan
nanti kita waktunya sampai jam berapa ini Pak Marno, karena kelihatannya nanti ada dari PPA ada kegiatan ya Pak. Ya tidak mengurangi rasa hormat, tolong nanti saya sampai jam 10 Bu Novi, tolong diizinkan Bu Novi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, siap ya. Supaya nanti yang yang persiapan untuk PPA bisa enggak Bu. Ya, kita buka di dalam kitab Yohanes 10 ayat 30. Tolong salah satu bisa membacakan. Kita berinteraksi aja di dalam menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, Yohanes 10 ayat yang 30 adalah aku dan Bapa adalah satu. Pribadi Allah dan Yesus itu tidak berbeda, satu pribadi. Lah mengapa kok ada Allah Trinitas? Allah Bapa itu berfungsi sebagai pencipta dan pemelihara isi dunia. Allah Anak itu yang menyelamatkan. Allah Roh Kudus itu yang memperbarui kehidupan manusia. Jadi kalau katakanlah contoh yang apa? Yang sederhana sekali, Pak Purwoko itu di rumah sebagai ketua RT, di pekerjaan sebagai pimpinan, terus di rumah tangga itu sebagai kepala rumah tangga. Fungsinya sendiri, tetapi pribadi satu orang itu adalah wujud dari Pak Purwoko, tetapi mempunyai fungsi peranan-peranan yang lain. Tetapi itu satu pribadi, tidak ada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, karena itu satu pribadi. Yang kedua, Yohanes 5 ayat 21. Tolong ada yang membacakan Yohanes 5 ayat 21. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa yang terjadi. Puji Tuhan. Kuasa Anak sama dengan kuasa Bapa. Amin. Kuasa Anak sama dengan kuasa Bapa. Dilanjutkan lagi Yohanes 8 ayat 58. Mungkin salah satu bisa membacakan. Ini banyak ayat, kita nanti akan supaya Bapak Ibu memahami. Yohanes 8 ayat 58. Tolong yang muda-muda ini punya semangat. Ya. Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Sebelum Abraham ada, Yesus itu sudah dahulu ada. Terus dilanjutkan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang 9, Yesus sudah ada sebelum permulaan zaman. Dan diakhiri di dalam Yohanes 12 ayat 48 bahwa Yesus akan menjadi hakim pada akhir zaman nanti, yang menentukan kita layak atau tidak itu adalah Yesus. Lah kita kembali lagi, sifat kemanusiaan Yesus itu apa? Lanjut Mas. Sifat kemanusiaan Yesus di Galatia 4 ayat yang keempat, bahwa Yesus lahir dari seorang wanita, sama seperti kita. Kita lahir daripada seorang ibu, tetapi Yesus tidak melalui
benih dari ayat, tetapi benih dari Roh Kudus. Yang kedua, Ibrani 2 ayat 14, Yesus benar-benar menjadi manusia. Yesus benar-benar menjadi manusia dan daging. Seterusnya, Lukas 2 ayat 40, Yesus tumbuh dan berkembang seperti manusia normal. Yesus lahir, bisa berjalan melalui proses-proses manusia normal. Terus Matius 25 ayat 35, Yesus sebagai manusia merasa lapar. Dan yang terakhir, Lukas 22 ayat 44, Yesus sebagai manusia memiliki rasa takut. Itu saat akan ditangkap di dalam taman Getsemani. Inilah sifat keilahian Yesus dan sifat kemanusiaan Yesus yang dimiliki. Tetapi pada saat Yesus akan disalib, dia mengkosongkan dirinya, membatasi sifat keilahiannya itu. Karena apa? Karena taat kepada Allah. Bisa enggak saat mau disalib Yesus mengeluarkan jurus pamungkasnya? Sangat-sangat bisa, Bapak. Tetapi itu rencana Allah yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kalau tidak melalui penyaliban itu, dosa-dosa kita tidak bisa ditebus. Ya, inilah bukti kerendahan hati Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tentang makna pembelajaran keteladanan daripada Tuhan Yesus ini? Banyak orang menganggap, tidak terkecuali orang Kristen, masih mempunyai rasa angkuh, mempunyai rasa sombong terhadap seseorang. Saya, ini kebetulan istri, mungkin selama saya bertobat benar-benar mengenal Tuhan sekitar tahun 2002. Bagaimana Tuhan memproses saya secara luar biasa, Bapak Ibu. Ya, saya dikucilkan bahkan oleh saudara saya dikucilkan oleh tetangga-tetangga saya, bahkan saya dikucilkan dulu setelah saya bertobat. Saya itu ingin mempelajari yang namanya firman Allah. Saya mengikuti sekolah orientasi melayani. Itu sejenis TOP kalau di Salmasih, itu dilaksanakan oleh Betani. Program itu 1,5 tahun. 1 minggu itu dilakukan 2 pertemuan, Bapak Ibu. Kita belajar tentang keselamatan, kita belajar tentang Roh Kudus, kita belajar tentang akhir zaman, kita belajar tentang berkat. Pada saat saya ingin melekat kepada Tuhan, ada saja suara-suara yang betul-betul kadang-kadang kalau kita secara kedagingan, Bapak Ibu merasa, loh kok gini ya, Pak Aris kain bar maghrib kok lungo ya, apa stres? Ada orang yang bilang seperti itu. Bojone ditinggal lungo, balik pulang jam 9, berangkat habis maghrib. Ini benar-benar terjadi, Bapak. Waktu itu memang secara finansial, Bapak Ibu, kalau saya jujur di hadapan Bapak Ibu semuanya, saya memang
benar-benar diproses Tuhan yang luar biasa. Waktu itu istri saya pulang ke desa, kebetulan bersama-sama tetangga saya itu ada yang mantu. Kuwi balik paling-paling ora iso jagong, dadi bojone dibalikke nggon wong tuane. Saya mendengar seperti itu, saya katakan mengikut Tuhan. Apa yang dikatakan Bu Harti kemarin, mengikut Tuhan itu tidak lepas dari masalah. Orang yang benar-benar akan mengikut Tuhan, melekat di dalam kehidupannya, itu tidak benar, tidak lepas akan masalah. Bahkan kadang-kadang kita diizinkan masalah itu bertubi-tubi, datang terus-menerus. Yang satu belum selesai, datang masalah lagi. Yang satu belum selesai, datang masalah lagi. Kadang-kadang tanpa pengetahuan kita, orang-orang terdekat kita, suami kita, anak kita, istri kita dipakai untuk menguji keimanan kita. Ini kerendahan hati, kerendahan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita kalau memang kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang-orang itu sombong, banyak orang-orang itu angkuh, termasuk teman-teman saya di kampus. Apa sih Pak Aris? Zaman sekarang itu tidak bisa segala yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Begitu ya Pak? Iya. Orang salah bisa benar karena uang. Orang benar bisa salah karena uang. Apa sekarang? Yang penting kan ada ininya. Kadang-kadang lewat kekayaan yang kita miliki, lewat harta yang kita miliki, kita tidak sadar bahwa kita itu sudah menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak sadar, kita tidak minta ampun lewat kekayaan kita sebagai dikatakan sebagai super manusia hebat, apalagi punya kedudukan. Tapi satu hal yang Bapak Ibu renungkan, di dalam Alkitab tidak satu ayat yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau manusia di dunia ini akhir-akhir ini menyelesaikan semuanya bisa diselesaikan dengan uang, tapi ada satu di dalam Alkitab yang tidak bisa dibeli oleh uang. Coba dibaca di dalam Kisah Rasul 8 ayat yang ke-20. Tolong salah satu bisa membacakan Kisah Rasul 8 ayat yang ke-20. Iya. Satu hal yang perlu kita renungkan, karunia Allah itu tidak bisa dibeli dengan uang yang Bapak Ibu miliki. Yang bisa membeli karunia Allah adalah ketaatan kita kepada Allah. Harta kita tidak bisa membeli itu semua. Kesetiaan kita kepada Allah, supaya karunia Allah itu bisa melekat pada diri kita. Kalau orang dunia bilang semuanya zaman sekarang bisa diselesaikan dengan uang, tetapi kita harus beda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Kita tidak bisa mengandalkan uang kita. Kita tidak bisa mengandalkan kedudukan kita. Kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki. Itu sebuah kesombongan. Karena kasih karunia Allah tidak bisa dibeli dengan itu semua. Cuma lewat ketaatan, kesetiaan, hidup melekat kepada Tuhan yang dapat kita terima kasih itu. Ini yang harus kita percaya. Hal yang kedua, di ayat yang ke-8 kita kembali lagi di dalam Filipi 8 ayat yang Filipi 2 ayat yang ke-8 di bagian B, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dua keteladanan Tuhan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mempraktekkan, kita hidup taat sampai mati. Bapak Ibu, beberapa hari ini saya belajar jarak di mana Tuhan Yesus ditangkap sampai di Bukit Golgota sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Di Taman Getsemani dengan Bukit Golgota itu jaraknya sekitar 3,5 kilometer, Bapak Ibu. Mungkin rumahnya Pak Parjo sampai ke gereja ini. Ada Pak Parjo 3,5 kilometer? Sekitar itu ya Pak. Di dalam menjalani langkah demi langkah, Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus dimaki-maki, Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus dikata-katain orang yang tidak sopan kata-kata. Berapa kali Alkitab tidak mencatat bahwa Tuhan Yesus di dalam memikul salib itu jatuh bangun berapa kali. Ini yang menjadi perenungan Bapak Ibu semua dan khususnya kepada saya. Di saat langkah demi langkah untuk mencapai Bukit Golgota 3,5 kilometer, Tuhan Yesus lalui dengan ketaatannya, lalui dengan kesetiaannya kepada Allah. Saya sempat kemarin berpikir seperti ini. Pada saat tidak bisa berbuat apa-apa sebagai manusia, pada saat itu kalau Tuhan menunjukkan sifat keilahiannya, bisa nggak? Bisa. Tetapi Tuhan tetap taat, Tuhan tetap setia. Langkah demi langkah, bahkan ada yang memukuli, bahkan yang ada mencemooh, bahkan ada yang meludahi dan segala-galanya. Saya merenungkan begitu berat apa yang dilakukan, dialami oleh Tuhan. 3,5 kilometer Tuhan lalui. Pada saat finishnya dia disalibkan. Apakah ini untuk keuntungan Tuhan Yesus? Apakah ini manfaatnya untuk Tuhan Yesus sendiri? Tidak, Bapak. Ini untuk kita semua orang-orang yang percaya. Ibaratnya kita menteladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 3,5 kilometer kita lalu, Tuhan Yesus lalu. Ibaratnya di dalam pergumulan kita, perjalanan kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini sedang mengalami masalah demi masalah, sedang mengalami pergumulan demi pergumulan. Tolong direnungkan, apa yang Bapak Ibu alami itu tidak sebanding dengan yang Tuhan Yesus alami saat itu.
apakah kita tetap taat di dalam menjalani perjalanan kehidupan sebagai orang-orang percaya? Apakah kita tetap taat seperti Tuhan Yesus lakukan? Apakah kita tetap setia seperti Tuhan Yesus lakukan? Pak, saya bergumul belum dijawab. Satu masalah datang lagi, satu masalah datang lagi, satu masalah datang lagi. Apakah Bapak Ibu tetap taat? Apakah Bapak Ibu tetap setia bahwa Yesus akan menyelesaikan masalah? Di dalam perjalanan, kalau kita tidak taat, ini zaman milenial ya Bapak Ibu, zaman milenial. Jangan sampai Yudas-Yudas baru itu muncul lagi Bapak Ibu. Kalau Yudas zaman Yesus itu menjual belikan Yesus karena kekayaannya secara fisik, tetapi di zaman milenial ini kita karena masalah, karena pergumulan, karena kesulitan hidup menjual keimanan kita untuk mencapai sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku nggak kuat. Akhirnya berseberangan menjual keimanan kita. Demi apa? Demi jabatan, demi harta, bahkan demi pasangan hidup. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Kalau Yesus dicemooh, dipukul, taat untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapaknya, sebagaimana kita menghadapi masalah demi masalah, apakah kita tetap setia, kita taat kepada Tuhan? Ini yang harus kita lakukan. Alkitab memang tidak ada menjanjikan sesuatu, Pak. Kalau engkau mengikut aku, engkau akan lepas dari masalah. Tidak ada Bapak Ibu. Mungkin nanti dicari, mungkin Bu Ardi, Pak Marno atau Pak Purwoko sebagai majelis, ayat yang menentukan kalau engkau mengikut aku, engkau akan bebas masalah dari Kejadian 1 sampai Wahyu ke 22. Tolong dicari ayatnya. Tetapi satu hal, Tuhan akan memberi solusi penyelesaian di dalam masalah yang sedang kita hadapi. Itu janji Tuhan. Kalau kita hidup tidak ada masalah, kadang-kadang kita angkuh ya. Kita tidak memerlukan Tuhan. Kita tidak melibatkan Tuhan. Tapi kalau kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita sadar bahwa kita itu penuh kelemahan, penuh keterbatasan, penuh kekurangan, sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan. Ini yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Tetap fokus, tetap taat. Khotbah gampang, lakon ini angel. Saya hidup dengan keluarga itu kalau saya ceritakan mungkin bisa menjadi sebuah sinetron dari awal sampai akhir. Benar Bapak Ibu? Benar. Bagaimana saya diproses, terutama kalau saya ingat anak saya yang pertama, dia umur 2 tahun, Bapak Ibu. Prosesan demi prosesan. Di saat saya benar-benar mau taat kepada Tuhan, mau betul-betul melekat kepada Tuhan,
Tuhan izinkan masalah itu ada saja Bapak Ibu. Benar. Makanya sekarang karena Rakel anak saya yang pertama itu digenjot dengan beberapa masalah-masalah. Sekarang kemandirian itu nampak pada dia. Betul, beda dengan apa yang dialami oleh Maria saat ini. Karena masalahnya dihadapi oleh orang tuanya umur 2 tahun. Dia mengerti bagaimana bapaknya itu dimarahi oleh bude-budenya, bagaimana bapaknya itu dimarahi oleh pati-patinya. Anak yang usia seperti itu sudah bisa mendengar. Mbok pakani opo bojomu nek kowe dadi hamba Tuhan. Ini benar-benar terjadi. Kalau saya tidak taat, kalau saya tidak setia hidup dengan istri saya ini mungkin mengambil jalan pintas, Bapak. Orang-orang terdekat, mungkin sahabat kita, saudara kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita, cemooh demi cemooh itu hadir. Tapi yang saya pegang itu firman Tuhan. Betul-betul firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu nyata, dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa orang percaya itu tidak pernah dipermalukan. Ini yang harus kita pegang. Tuhan tidak rela umatnya dipermalukan oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal kebenaran. Sampai berapa jauh pergumulan? Ada yang saat ini tidak punya masalah, bisa tunjuk jari yang tinggi. Bapak yang baru datang nggak punya masalah, Bapak? Ada ya, Bapak? Pasti ada. Mungkin masalah saya dengan Pak Marno kadarnya itu berbeda. Masalah dari saya dengan Bu Novi, masalah dengan Bu Kristina, masalah saya dengan Bu Sugeng, masalah saya dengan Pak Purwoko itu kadarnya berbeda. Bagaimana kita menghadapi masalah? Respon kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, ataukah kita mengambil jalan pintas? Mengambil jalan pintas untuk memperoleh kesenangan dunia. Sebelum kita tutup, kita salah satu bisa membacakan ini ayat dari Yesaya 48 ayat yang ke-10. Yesaya 48 ayat yang ke-10. Salah satu bisa membacakan 48 ayat yang ke-10. Dapur kebahagiaan, kesengsaraan. Menguji dalam dapur kesengsaraan. Kalau kita tidak diuji oleh iman kita, biasanya kita tidak melekat kepada Tuhan. Kalau kita diuji dengan kebahagiaan, biasanya kita lupa dengan Tuhan. Biasanya kita menyepelekan Tuhan. Tetapi kalau kita diuji dengan kesengsaraan yang ada, hidup kita akan melekat kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita taat dengan ujian kesengsaraan itu, janji Tuhan yang akan menutup firman ini di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Tolong bersama-sama membacakan ayat ini. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10.
Bisa ditayangkan Mas, 2 Korintus 7 ayat yang 10. Ya mari bersama-sama kita baca 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami duka cita, mengalami pergumulan, mengalami kesulitan hidup, tetaplah melekat kepada Tuhan, tetaplah taat dan setia kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Karena apa? Janjinya kan apa? Membawa keselamatan. Ini janji Tuhan yang perlu kita renungkan. Mungkin saat ini Bapak Ibu masih ada pergumulan, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin Bapak Ibu mempunyai rasa kekhawatiran, kita percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Mungkin Bapak Ibu mengalami rasa ketakutan. Saya pernah membaca bahwa Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu pasal yang ke-22 itu menulis jangan takut itu sebanyak 365 kali. Kalau itu kita renungkan dalam 1 tahun 365 hari, berarti setiap hari Allah itu berfirman, janganlah takut, dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita percayai, bahwa jangan pernah permasalahan itu mengalahkan keyakinan kita. Jangan pernah pergumulan itu mengalahkan keyakinan kita. Jangan sampai di zaman milenial akhir zaman ini muncul Yudas-Yudas baru. Puji Tuhan, coro aja bisa mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini ya. Coro aja, binatang aja bisa mendengarkan firman Tuhan, apalagi kita yang sebagai umat yang sangat-sangat mulia di hadapan Tuhan. Kita harapkan ketaatan kita yang selama ini kita pergunakan supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita betul-betul hidup menjadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kesalahan apapun, dosa-dosa apapun itu tetap melekat, tetapi kita berusaha fokus di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak selamanya meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Shalom, selamat pagi. Kami segenap sidang jemaat Gereja Cendrawasih mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aris Mengada yang telah memberikan pelayanan firman Tuhan kepada kami. Sekiranya Tuhan Yesus akan pakai Bapak secara luar biasa lebih lagi, dan sekiranya Tuhan juga akan memberkati keluarga Bapak di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan menyimak para jemaat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di grup WA maupun di warta yang mungkin lagi tadi Bapak Ibu terima. Untuk yang pertama, untuk kebaktian sore ditiadakan karena sudah digabung dengan ibadah pagi. Kemudian untuk petugas pelayanan minggu di minggu 7 Mei untuk ibadah yang pertama minggu pagi, asar akan dilayani oleh Bapak Ibu Andrea Sandra. Majelis pendamping akan dilayani oleh Diakan Purwoko. Untuk ujian akan dilayani oleh Saudari Ima, Saudari Enda, dan Saudari Cika. LCT akan dilayani oleh Bapak Andrianto. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta
musik oleh Bapak Eko, Saudara Yona, Saudara Bayu, dan Saudara Aldo. Untuk soundtrack oleh Saudara Febri. Untuk persiapan suci oleh Penatua Sumarno, Diakan Purwoko, dan Diakan Suwardi. Untuk ibadah sorenya di Minggu 7 Mei pukul 5 sore di tempat ini juga akan diadakan kebaktian yang kedua dengan pujian oleh Ibu Gloriani, Ibu Febo Kristiana, dan Ibu Ana Saryati. LCD didayani oleh Saudara Ratu. Firman Tuhan kembali disampaikan oleh Pendeta Samuel. Doa syafaat oleh Ibu Tika. Pengumuman oleh Pendeta Samuel. Musik Saudara Ronald, Bapak Elisa, dan Saudara Gunung. Untuk soundtrack oleh Saudara Ratu dan perjamuan suci oleh Diakan Daniel. Kita akan melihat pelayanan sepekan, Bapak Ibu. Untuk pelayanan sepekan kita di minggu depan akan kita adakan di hari Selasa di hari Jumat. Untuk Selasa kita akan mengadakan persekutuan doa malam pukul 6:30 di gereja tempatnya, dan petugas akan dilayani oleh Penatua Sumarno. Kemudian untuk di hari Jumat, KPK Kasih dan KPK Sukacita akan mengadakan ibadah gabungan bertempat di Bapak Sugeng, tapi diselenggarakan di gereja pukul 6:30 malam dengan pujian Bapak Tunggoro, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Pendeta Samuel Priyoto. Untuk selanjutnya kita akan melihat laporan keuangan. Untuk laporan keuangan untuk saldo per 29 April sebesar 25.425.375 rupiah. Untuk anggaran panitia JR 60 untuk pemasukan nominal sebesar 4.074.000 dengan dana yang masih diperlukan panitia sebesar 18.372.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk kepanitiaan bisa melalui amplop yang telah disediakan atau bisa langsung menghubungi panitia. Untuk yang poin kedua, apakah panitia masih membutuhkan telur untuk Paskah? Apakah masih perlu? Kalau nggak ada, mungkin di warta selanjutnya bisa dihilangkan untuk poin nomor 2. Kemudian untuk panitia juga membuka bagi jemaat yang akan memberikan persembahan berupa konsumsi dalam acara PDP yang akan dimulai tanggal 19 sampai 27 Mei bisa menghubungi Bu Sugeng. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang memiliki putra ataupun putri dengan usia 3-4 tahun bisa mendaftarkan putra putri Bapak Ibu di Pauta Alpha tahun ajaran 2023-2024. Dapat menghubungi saudara-saudari, bisa menghubungi Ibu Ina untuk pendaftaran. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Dalu untuk pengumumannya yang sangat jelas buat kita dalam pelayanan kita ke depan. Bapak Ibu serta saudaraku, kita sudah berada di ujung ibadah pada pagi ini. Tadi saat kita menyanyikan satu pujian, Dia baik, ada sesuatu yang membidik di hidup kita ya saudara. Merasa enggak saudara? Ada sesuatu yang membidik, ada bau harum, wangi dan segar. Itu tandanya bahwa setelah ibadah ini nanti selesai, diharapkan kita semua bisa lewat pintu samping karena ada perjamuan kasih. Di tujuannya perjamuan kasih adalah kita bersilaturahmi gitu ya, menyambung tali rasa cinta yang ada dalam diri kita. Mungkin kita bisa sharing dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan saudara-saudara kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi ini, saya mohon untuk kita bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah ini di dalam doa.